Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak halus, aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Kemudian kemampuan bicara dan bahasa, aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respons terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, dan mengikuti perintah. Kemudian sosialisasi dan kemandirian, aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak seperti makan sendiri dan membereskan mainan. Kemudian ciri-ciri tumbuh kembang anak, perkembangan menimbulkan perubahan pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ pada masing-masing anak mempunyai kecepatan yang berbeda. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan, perkembangan mempunyai pola yang tetap, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Kemudian beberapa gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan. Yang pertama ada gangguan bicara dan bahasa, cerebral palsy, sindrom Down, dan stunting. Kemudian deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan pemeriksaan untuk menentukan atau menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Kemudian dengan ditemukan secara dini penyimpangan tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Tenaga kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat rencana tindakan yang tepat, terutama ketika harus melibatkan ibu atau keluarga. Bila penyimpangan terlambat diketahui, intervensi akan lebih sulit dan akan mempengaruhi pada tumbuh kembang anak. Pemahaman tumbuh kembang anak selama pandemi COVID-19. Infeksi virus pada anak seperti virus corona saat ini maupun yang lain berisiko terhadap tumbuh kembang anak. Dampak proses infeksi pada tumbuh kembang anak sifatnya jangka panjang. Dokter ahli tumbuh kembang anak Dr. Ahmad Suryawan mengatakan infeksi COVID-19 pada anak di bawah umur 6 tahun dapat mengganggu tumbuh kembang dasar, yakni seperti kemampuan motorik, kemampuan bicara bahasa, dan kemampuan personal kemandirian. Sementara pada anak usia di atas 6 tahun, proses infeksi pada usia awal dapat mengganggu tumbuh kembangnya dalam aspek perilaku dan kecerdasannya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya akan dilanjutkan materi dengan Alisa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nurhalimah. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai gizi seimbang pada bayi dan balita. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi gizi. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Secara umum, pengertian gizi seimbang adalah susunan-susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya, kandungan zat gizi yang diperlukan oleh bayi dan balita. Di antaranya ada protein, di mana fungsi protein itu sendiri sebagai penunjang pertumbuhan, pengaturan proses tubuh, dan energi. Sumber protein itu sendiri berasal dari ASI, susu formula, sereal atau gandum, telur, tahu, tempe, ikan, dan daging. Karbohidrat, fungsi karbohidrat sebagai energi, aksi pencadangan protein, pengaturan metabolisme lemak, dan peranan dalam fungsi gastrointestinal. Sumber karbohidrat berasal dari ASI, produk susu, beras, jagung, singkong, buncis, tomat, sayur hijau, dan buah segar. Kemudian ada lemak. Lemak berfungsi untuk mempermudah absorpsi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A,
D, E, dan K. Sumber lemak berasal dari ASI, susu formula, minyak goreng, margarin, dan daging. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah sejumlah zat yang terdapat dalam makanan yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi tubuh. Sumber-sumber vitamin berasal dari vitamin A, tomat, wortel, sayur-sayuran hijau, vitamin B, beras merah, vitamin C, jeruk dan jambu biji, vitamin D, buah dan sayur, vitamin K, jambu biji. Selanjutnya ada mineral, di mana mineral itu sendiri terdapat beberapa bagian, di antaranya mineral kalsium atau Ca, mineral klorida atau Cl, magnesium atau Mg, kalium atau K, zat besi atau Fe, tembaga atau Cu, iodium atau I, selenium atau Se, zinc atau Zn, dan fluorida atau F. Makanan yang tepat bagi bayi dan balita. Menurut Nicole Avena, penulis buku What to Eat When You're Pregnant, asupan nutrisi selama kehamilan dan makanan yang dikonsumsi bayi hingga bayi berusia 2 tahun memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan bayi, perkembangan otak, perilaku, dan kebiasaan makan bayi. Hal yang dapat mempengaruhi kecukupan asupan nutrisi bayi antara lain ada perkembangan otak, kemampuan akademis anak, kebiasaan dan pola makanan sehat, metabolisme tubuh anak, dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini adalah beberapa bahan makanan kaya nutrisi yang sangat baik diberikan sebagai MPASI untuk bayi. Misalnya ada alpukat. Alpukat kaya lemak, tak jenuh yang sehat, dan sangat baik bagi pertumbuhan otak. Komposisi lemak sehat dalam alpukat mirip dengan komposisi lemak dalam ASI. Ubi jalar, kaya beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, vitamin yang sangat penting untuk penglihatan dan pertumbuhan bayi, dan melindungi bayi dari infeksi. Selain itu, ubi jalar juga kaya vitamin C dan berbagai mineral seperti zat besi yang penting bagi perkembangan otak bayi. Selanjutnya ada buah pisang. Selain sebagai sumber potasium yang baik, pisang juga kaya vitamin B6, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Daging ayam, sapi, atau domba kaya protein, zat besi, vitamin B6, zinc, niacin, dan riboflavin. Tapi mengingat daging termasuk sulit dikunyah, sebaiknya daging baru diberikan setelah bayi berusia 7-10 bulan ke atas. Selanjutnya yaitu ada sayur bayam. Dengan kandungan zat besi dan folatnya yang tinggi, bayam merupakan salah satu sayuran yang sangat baik disajikan untuk bayi. Selanjutnya ada brokoli. Sayuran ini kaya serat, folat, dan kalsium. Lalu, bagaimana cara mengatur gizi seimbang untuk bayi dan balita di masa pandemi? Adanya pandemi mengharuskan setiap orang untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga dapat meminimalisir risiko terjangkit virus COVID-19, terutama pada anak-anak yang mungkin masih belum mengerti. Maka, penting sebagai orang tua perlu memperhatikan asupan nutrisi anak. Ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak, antara lain asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang, makanan yang berbeda agar tidak bosan, dan perhatikan penyimpanan dan penyajian makanan. Dan jangan lupa untuk sering mencuci tangan agar kebersihannya tetap terjaga. Jaga juga kebersihan seluruh permukaan yang kontak dengan makanan dan alat untuk pengolahannya agar tidak menjadi sumber penyakit. Sekian, terima kasih. Mungkin audien ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tumbuh kembang anak dan gizi seimbang yang telah disampaikan dari kami. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi,
Saya akan mengakhiri penyuluhan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya atas partisipasinya. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.